Seorang pilot bernama Jack baru saja tiba di Bandara Changi, Singapura. Saat itu, Jack sedang video call dengan anak sematawayangnya yang diketahui bernama Anna. Jack berjanji kepada Anna, dirinya akan datang tepat waktu untuk bertemu Anna di Hawaii, sehingga mereka berdua bisa merayakan tahun baru bersama. Rencananya penerbangan Jack akan transit dulu ke Tokyo, seterusnya kembali ke Amerika. Di dalam penerbangannya kali ini, Jack akan didampingi oleh kopilotnya yang diketahui bernama Ramon. Ramon lantas menunjukkan gambaran cuaca yang terlihat tidak begitu bagus pada jalur yang akan pesawat mereka lewati. Jack sempat menawarkan kepada pihak maskapai agar melintas di jalur lain saja. Tapi usul dari Jack tidak disetujui oleh pihak maskapai, yaitu dengan alasan stok bahan bakar yang mereka bawa sudah disesuaikan sebelumnya dengan rute yang sudah dijadwalkan. Hingga penerbangan ini tetap akan dilanjutkan sesuai jalur yang sudah ditentukan. Tak lama kemudian, kepala pramugari bernama Bonnie lantas mendatangi Jack, memberitahu perihal seorang agen Interpol yang ingin meminta izin kepada Jack untuk membawa seorang tahanan di pesawat itu. Si Interpol yang bernama Mickey meminta agar Jack tidak perlu khawatir, karena si tahanan yang bernama Lucas akan selalu ada dalam pengawasan dirinya sepanjang penerbangan ini. Mickey akan memastikan kalau kehadiran Lucas tidak mengganggu para penumpang lain. Atas segala pertimbangan yang ada, pada akhirnya Jack pun memberikan izinnya. Maria. Hi, Maria. Passengers. 14 passengers? Setelah melakukan briefing dengan para pramugari, pesawat pun akhirnya diterbangkan dengan membawa 14 penumpang. Oh, the plane. Okay. Alright. Thank you for flying, Trailblazer. It's Tokyo, and you're in. Selama penerbangan, Ramon sengaja menempelkan foto keluarganya dengan alasan penyemangat kerja, di mana hal itu membuat Jack sangat kagum. Position ready for takeoff. Trailblazer 119. Right, landing gear up. Jack mengatakan, Ramon harus bersyukur karena masih memiliki keluarga yang utuh. Sementara Jack sendiri, sekarang hanya memiliki seorang putri, sedangkan istrinya sudah lama meninggal dunia. You think? Must be quite challenging for you. 3 years ago. Hingga tibalah mereka di jalur cuaca buruk. Lewat monitor, Jack meminta para penumpang agar tetap tenang dan selalu memakai sabuk pengaman. Jack juga meminta izin kepada pusat untuk menerbangkan posisi pesawat di ketinggian 40.000 kaki. To 40,000 feet to clear weather 9, climbing to 40,000. Kemudian, Jack meminta Ramon memegang kendali pesawat untuk sementara. Sedangkan Jack akan ke depan sebentar untuk menenangkan para penumpang yang sepertinya sudah mulai panik. Jack mencoba memberitahu mereka kalau semuanya baik-baik saja. Tapi pesawat malah kembali oleng, hingga membuat kepala Jack tak sengaja terbentur, hingga mengeluarkan sedikit darah. Sekembalinya ke depan, Jack malah diberitahu oleh Ramon kalau avionik kapal telah rusak. Mereka berharap avionik akan kembali normal setelah di-setel ulang. Jack berusaha menghubungi saluran terdekat, tapi tidak direspon, mengingat kondisi cuaca yang sedang buruk. Posisi pesawat yang bergoyang semakin kuat, membuat para penumpang semakin panik. Heading northeast. No navigation. Malfunction! And I need Time. You gotta punch through this. Lucas yang tidak ingin mati, dalam kondisi dua tangan terborgol, meminta agar Mickey untuk melepaskannya. Namun Mickey menolak, dan malah berusaha mengambil ponselnya yang terjatuh, dengan melepaskan sabuk pengamannya. Melihat itu, si pramugari berusaha menolong Mickey. Tapi tiba-tiba, pesawat kembali oleng, sehingga membuat Mickey dan si pramugari terlempar, hingga akhirnya tewas di tempat. Karena kondisi cuaca yang semakin memburuk, Jack pun akhirnya memutuskan untuk mendarat di lautan. Tapi setelah melihat sebuah pulau, Jack batal mendarat di lautan dan memutuskan mendarat di pulau tersebut. Pesawat akhirnya mendarat dengan selamat
setelah melewati proses yang sangat menegangkan. Out of time. Setelah itu, Jack meminta seluruh penumpang untuk keluar dari pesawat. Sedangkan Bonnie bergegas mengambil kunci borgol dari si polisi yang tewas. Karena ia khawatir, kunci itu akan diambil oleh si tahanan, yaitu Lucas. Pihak maskapai kehilangan kontak dengan pesawat Jack sekitar jam 10 pagi. And lost all contact. Meski sudah berhasil mendarat dengan selamat, tapi Jack dan yang lainnya tidak dapat menghubungi pihak manapun untuk meminta bantuan, karena kondisi pesawat mereka yang sudah lumpuh total. Di saat yang sama, Bonnie juga mulai takut dengan Lucas, yang sedari tadi terus menatapnya dengan tatapan tajam. Seperti yang kita ketahui, kalau Lucas mengincar kunci borgol yang ada di tangan Bonnie. Rupanya pesawat ini mendarat di salah satu pulau terpencil yang ada di negara Filipina. Jack berusaha menenangkan para penumpang, berkata kalau dirinya akan terus berusaha menghubungi bantuan. Dan apapun yang terjadi, Jack berjanji akan membawa mereka semua pulang dalam keadaan selamat. Sementara di markas pusat, mereka sudah mulai khawatir kalau pesawat Jack tenggelam di dasar lautan. Atau kemungkinan terburuknya, pesawat itu dibajak oleh kelompok pengganas. Atas segala pertimbangan yang ada, mereka akhirnya memutuskan mengerahkan pasukan tentara bayaran untuk meminta bantuan. Tapi masalahnya, posisi pesawat tersebut masih belum berhasil dilacak. Sementara itu, Jack dan Ramon membuat sebuah tenda darurat untuk para penumpang agar bisa beristirahat. Help secure that. Please share. We got ourselves in a bit of a mess. Elijah's still here. I don't think I can do that. Di samping itu, Jack juga terus berusaha memperbaiki monitor pesawat dengan dibantu oleh Ramon. Melted to the essential bus. Bodies in there. Setelah itu, Jack juga membungkus 2 mayat yang tewas akibat insiden tadi. Untuk berjaga-jaga, Jack lantas mengambil pistol milik si polisi. Setelah menghitung jarak tempuh yang mereka lewati, akhirnya Jack mengetahui kalau sekarang mereka mendarat di Pulau Holo, Filipina. Ramon mengatakan kalau pulau ini dikenal sebagai sarang kelompok pengganas. Bahkan, polisi dan tentara Filipina saja tidak ada yang berani singgah di pulau ini. Mengetahui ini, Jack meminta Ramon merahasiakan ini semua dari para penumpang agar mereka tidak semakin panik. Running pretty low on options. The problem is food and water, phone or a radio. Sementara itu, Lucas dibuat kesal oleh tingkah seorang penumpang yang mengambil videonya tanpa izin. Tanpa banyak bacot, Lucas langsung menyerang si penumpang. Melihat itu, Jack pun akhirnya memutuskan untuk melepaskan borgol Lucas. Jack lantas meminta bantuan Lucas untuk menemani dirinya mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan di pulau itu, seperti makanan, obat-obatan, termasuk menghubungi bantuan. Sehingga mereka berdua mulai menyusuri pulau tersebut. Sedangkan Ramon, Jack tugaskan mengawal para penumpang. Sementara itu, pemimpin kelompok pengganas yang diketahui bernama Datuk diberitahu oleh seorang warga desa pulau perihal sebuah pesawat asing yang terdampar di pulau tersebut. Si warga sangat yakin kalau pesawat tersebut bukanlah pesawat militer. Kita na namin, kaya di ko nakita. Jack dan Lucas terus menelusuri pulau itu untuk mencari bala bantuan. Di tengah perjalanan, Lucas memberitahu Jack kalau dirinya adalah mantan militer yang diringkus karena menghabisi orang. Tapi tiba-tiba, Jack dikejutkan dengan Lucas yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Sementara itu, Ramon telah berhasil memperbaiki mesin pesawat yang tadinya sempat lumpuh total. Jack yang sekarang seorang diri, menemukan sebuah gedung terbengkalai. Di dalam gedung itu, terdapat sebuah telepon tua. Agar bisa digunakan, Jack harus memperbaikinya dulu.
Sementara itu, si kepala maskapai sudah berhasil melacak keberadaan pesawatnya yang terjatuh di perairan Filipina. Saat itu juga, ia menugas pasukan tentara bayaran untuk menuju ke lokasi. Setelah berhasil memperbaiki telepon tua itu, Jack terhubung ke nomor bantuan darurat. Jack berusaha menjelaskan situasi yang tengah ia alami. Tapi si operator malah menganggap kalau panggilan dari Jack adalah panggilan dari orang iseng, sehingga ia pun langsung menutup teleponnya. Listen carefully. My name is Captain Emergency Ops immediately. I don't actually have my badge on. Setelah itu, Jack berusaha menghubungi nomor lain. Nomor yang terhubung adalah nomor Anna, yakni putri Jack. Jack yang tidak punya waktu untuk menjelaskan secara terperinci, meminta agar putrinya itu mencatat lokasi keberadaannya sekarang. Jack meminta Anna menghubungi pihak maskapai agar segera mengirimkan tim bantuan. Lalu tiba-tiba, Jack malah diserang oleh seorang anggota teroris. Sehingga pergelutan sengit tidak dapat lagi dihindari. Setelah berhasil melumpuhkan si penyerang, seseorang kembali muncul di gedung itu. Ternyata itu adalah Lucas, yang datang sembari membawa minuman dan juga senjata api yang entah dari mana ia dapatkan. Bear it all. I got cut off. It's loaded. Kemudian, mereka menelusuri gedung tersebut. Hingga di lantai atas, mereka menemukan sebuah rekaman video penyanderaan seorang warga Inggris oleh kelompok pengganas di pulau tersebut. Mereka menuntut uang tebusan senilai $10 juta demi keselamatan si sandera. Seketika Jack pun teringat dengan para penumpangnya yang mungkin dalam keadaan bahaya. Saat itu juga, ia kembali ke lokasi pesawat menggunakan sebuah mobil yang terparkir di depan gedung tersebut. Sementara itu, Ramon dan para penumpang yang tengah haus dan kelaparan dikejutkan dengan kedatangan beberapa buah mobil. Mereka sangat gembira, mengira kalau mobil itu adalah mobil tim bantuan. Tanpa mereka sadari, itu adalah rombongan kelompok pengganas yang dipimpin oleh Datuk. Kedatangan mereka semua bukanlah untuk membawa pertolongan, tapi untuk melakukan penyanderaan demi uang tebusan. Lucas menyuruh Jack segera mematikan mobil dari kejauhan. Karena ia mulai curiga kalau para penumpang saat ini sedang disandera oleh kelompok pengganas. Jack dan Lucas yang mengintai dari kejauhan tidak bisa berbuat apa-apa ketika dua orang penumpang dihabisi oleh kelompok pengganas. Passenger lane. Where is he? No one know you. Setelah memberi peringatan keras, Datuk langsung menyuruh para penumpang masuk ke dalam bus yang sudah mereka sediakan. Setelah itu, mereka semua pergi dari sana. Yang tinggal hanya dua orang yang ditugaskan oleh Datuk untuk memeriksa barang-barang yang di dalam pesawat tersebut. Army! Hingga tak lama kemudian, salah seorang dari mereka berhasil dihabisi oleh Lucas. Sedangkan yang satunya lagi, langsung mereka interogasi. Orang ini mengatakan, kalau para sandera tersebut dibawa ke sebuah desa. Sementara itu, pihak maskapai mendapat informasi dari anak Jack, yaitu Anna, perihal lokasi keberadaan pesawat yang terdampar di Pulau Holo, Filipina. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kepala maskapai langsung melaporkannya kepada pasukan tentara bayaran yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke perairan Filipina. Sebelum meluncur ke desa tersebut, Jack sempat menulis pesan yang tinggalkan di dalam pesawat, agar para tim bantuan bisa menyusulnya ke desa itu untuk menyelamatkan para sandera. Saat itu juga, Jack dan Lucas mengarah ke desa tersebut. Is this any use to me? But it was in that direction. Hey, stop! Sementara itu, para sandera diminta menyebutkan
nama dan kewarganegaraan mereka. Sebelum akhirnya nanti, akan dimintai uang tebusan besar kepada negara masing-masing. Singkat cerita, pasukan tentara bayaran tiba di lokasi pesawat jatuh. Di sana yang mereka temukan, hanya 2 mayat, yaitu si polisi dan si pramugari. Setelah membaca pesan dari Jack, akhirnya mereka mengetahui kalau saat ini, para penumpang sedang disandra oleh kelompok pengganas pulau. Singkat waktu, Jack dan Lucas telah sampai di markas kelompok pengganas. Hingga secara mengendap, mereka mulai beraksi, membantai para pengawal di sana. Jack mengambil kunci sel, sedangkan Lucas bertugas membantai para anggota musuh. Para sandera yang sudah berhasil dilepaskan, dibawa masuk ke dalam bis. Namun sialnya, pihak musuh bersenjata masih berjaga di jalan akses keluar. Sehingga Jack pun nekat menarik perhatian musuh agar bis mereka bisa bergerak. Jack berpura-pura ingin bertemu dengan kelompok pengganas, yaitu Datuk. Setelah bertemu, Jack memaksa si Datuk membiarkan para sandera pergi dalam keadaan selamat, karena sebentar lagi pasukan tentara bayaran akan segera datang. Bukannya takut, Datuk malah menyuruh para anak buahnya menghajar dan menghabisi Jack. Untung saja, pasukan tentara bayaran segera datang, hingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Pada akhirnya, mereka berhasil membawa para sandera melarikan diri dari desa itu, sehingga membuat Datuk sangat murka bukan main. We just became the rescue team. Singkat waktu, mereka sampai di lokasi pesawat. Pesawat sendiri sudah berhasil diperbaiki oleh Ramon sebelumnya. Namun belum sempat terbang, pasukan musuh segera datang, hingga baku tembak sengit kembali terjadi. Okay, come on. Run, run. Di tengah baku tembak yang semakin sengit, Jack menyuruh tim bantuan untuk segera menerbangkan pesawat yang mengangkut para sandera. Sialnya, Jack malah tertembak di bagian kakinya. Tapi Jack malah bisa bertahan dan langsung masuk ke dalam pesawat. Lucas yang kehabisan amunisi, malah menemukan sebuah tas yang berisi penuh uang yang dibawa oleh tim penyelamat. Di tengah baku tembak yang terus berlanjut, tim penyelamat berusaha masuk ke dalam pesawat. Mereka berteriak menyuruh Lucas agar segera masuk ke dalam pesawat. Akan tetapi, Lucas menolak masuk dan berusaha kabur dengan membawa tas penuh uang tersebut. Karena Lucas berpikir, statusnya yang seorang buronan akan membuat dirinya dipenjara sesampainya di Amerika nanti. Datuk dan anak buahnya terus melakukan penembakan ke arah pesawat yang sudah mulai lepas landas. Anak buah Datuk yang masih tersisa berusaha melakukan penembakan menggunakan senjata RPG. Tapi hal itu belum sempat terjadi karena inilah yang dilakukan oleh Lucas. Datuk yang tersisa seorang diri berusaha menembakkan RPG tersebut, tapi inilah yang terjadi.
Full throttle. Lucas tampak senang melihat pesawat Jack sudah berhasil lepas landas. Sekarang Lucas pula yang harus segera menyelamatkan diri, karena puluhan anggota pengganas semakin terus berdatangan. Setelah melewati proses penerbangan yang sangat menegangkan, mulai dari kurangnya bahan bakar hingga sayap pesawat yang terbakar. Namun pada akhirnya, Jack berhasil mendaratkan pesawat itu dengan selamat. Go! Pressurized! Help me on the brakes, Stelly! I've had better days. Para penumpang yang selamat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan Jack yang rela mati-matian demi menyelamatkan nyawa mereka semua. Hopefully this is a better job, Stelly. Di akhir film, Jack menghubungi anaknya, berkata kalau sebentar lagi, ia akan segera terbang ke Hawaii untuk merayakan tahun baru bersama anak tercintanya itu. Kemudian, film pun selesai.